Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas kejadian bencana yang bertubi-tubi di tengah pandemi yang sedang terjadi pada saat ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat dalam rentang dari tanggal 1 sampai dengan 18 Januari, sebanyak total 154 bencana alam terjadi di Indonesia. Kebanyakan ialah berbentuk banjir, angin ribut, dan longsor. Dari sekian banyak bencana alam, sudah merenggut 140 korban jiwa dan 776 orang luka-luka. Curah hujan yang tinggi akhir-akhir ini serta cuaca ekstrim mengakibatkan banjir di beberapa tempat seperti Malang dan Puncak Bogor. Hal ini mengingatkan secara geografis dan geologis, Indonesia ini rawan bencana alam. Maka untuk mengurangi dampak bencana menjadi sebuah kewajiban masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana, untuk meningkatkan rasa kesiapsiagaan. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah juga diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan dan mengaktifkan serta memobilisasi segala kekuatan dalam rangka penanggulangan bencana. Pada hari ini juga, Presiden didampingi Kepala BNPB meninjau langsung lokasi gempa di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat, setelah sehari sebelumnya meninjau lokasi banjir di Kalimantan Selatan, guna memastikan penanganan bencana di tengah pandemi berjalan secara kondusif. Di masa pandemi yang secara nasional telah mencatatkan 917.015 kasus terkonfirmasi, daerah yang sekaligus berada pada zonasi merah dan kuning harus melakukan persiapan yang lebih mengingat laju penularan yang tinggi di mana pengungsian sebagai daerah yang riskan terjadinya penularan. Kami berharap pemerintah daerah didukung oleh pemerintah pusat dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah penularan COVID-19 di tempat pengungsian. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para petugas dan relawan yang secara langsung membantu para korban bencana hingga hari ini. Kami ingatkan kembali agar petugas dan relawan dapat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan agar tidak jatuh sakit saat menjalankan tugas. Untuk memulai paparan hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan terkini terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Terjadi penambahan kasus positif 10.365 pada hari ini, tanggal 19 Januari 2021, di mana jumlah kasus aktif mencapai 146.842 atau 15,8%, di mana kasus aktif dunia adalah 26,38%. Sedangkan jumlah kasus sembuh adalah 753.948 atau 81,3%, di mana kasus sembuh di dunia adalah 71,48%, sedang jumlah kasus meninggal kumulatif di Indonesia saat ini adalah 26.590 atau 2,9%, di mana kasus meninggal di dunia saat ini adalah 2,13%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan kasus positif mingguan di tingkat nasional. Pertanggal 17 Januari, terjadi kenaikan kasus sebesar 27,5% dibandingkan minggu sebelumnya. Angka ini menunjukkan kenaikan yang paling tinggi selama masa pandemi di Indonesia. Pada umumnya, kenaikan terjadi di angka 10-15% per minggunya. Dengan begitu, angka ini mencatatkan tren perkembangan kasus positif mingguan
yang ternyata sudah meningkat selama 12 minggu berturut-turut. Pada minggu sebelumnya, saya menyampaikan bahwa penambahan kasus harian 9.000 hingga 10.000 kasus adalah angka yang sangat tinggi. Namun ternyata di minggu ini kita mengalami penambahan kasus harian hingga 14.000 kasus. Hal ini tidak boleh dan tidak dapat ditoleransi. Kenaikan kasus ini dikontribusikan oleh 5 daerah dengan kenaikan tertinggi, yaitu Jawa Barat di urutan pertama, disusul DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan. Jawa Barat pada minggu ini naik sebesar 4.929 kasus. Sebagai perbandingan, pada minggu lalu, Jawa Barat hanya naik 2.196 kasus dalam 1 minggu. Ini artinya terjadi perkembangan ke arah yang lebih buruk, ditandai dengan kasus mingguan yang naik 2 kali lipat. Jika dilihat lebih jauh, 5 provinsi yang berkontribusi terbesar dalam kenaikan kasus, seluruhnya berasal dari Pulau Jawa dan Bali, kecuali Sulawesi Selatan. Kenaikan penambahan kasus harian yang sangat tinggi, bahkan tertinggi semenjak kasus COVID-19 pertama masuk ke Indonesia, salah satunya disebabkan verifikasi data yang terlambat masuk sehingga menyebabkan penumpukan pada pelaporan data di beberapa daerah. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki keadaan ini. Kementerian Kesehatan tengah memilah antara data yang memang sebenarnya masuk tanggal 11 sampai dengan 17 Januari dan data yang terlambat masuk dari minggu-minggu sebelumnya. Kedepannya, Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah harus terus memperbaiki integrasi data COVID-19 sehingga mengurangi gap dan delay data pusat dan daerah. Terlepas dari apapun kondisi yang menyebabkan angka penambahan kasus positif harian yang tinggi, namun kita tetap harus waspada dan pahami bahwa pandemi ini belum usai. Hal ini ditandai dengan positivity rate yang terus meningkat, yang rata-rata nilainya adalah 25,98% pada bulan Januari ini. Kita masih menghadapi ancaman COVID-19 yang semakin meningkat di sekitar kita. Untuk itu, penegakan disiplin protokol kesehatan yang dimulai dari diri sendiri masih menjadi satu-satunya pencegahan yang paling efektif untuk melindungi diri kita sendiri dan orang-orang terdekat. Jangan lelah menerapkan 3M, karena keberhasilan penanganan COVID-19 bergantung kepada kedisiplinan setiap individu.